Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik bahasan pada mata kuliah etik. Kita akan membahas, mendiskusikan, menelaah lebih mendalam lagi tentang perubahan. Para mahasiswa yang budiman, ada adagium yang mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini tidak abadi dan yang abadi adalah perubahan. Seorang bayi tumbuh besar dan itu berubah. Sebatang pohon kecil kemudian membesar dan itu berubah. Nilai-nilai juga mengalami perubahan, teknologi juga mengalami perubahan yang sangat pesat, dan lain sebagainya. Jadi, yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Seorang filosof mengatakan bahwa ada adagum yang mengatakan pantarei ken udei mene. Artinya, secara bebas dapat dikatakan bahwa semua adalah berubah. Kemudian diasosiasikan bahwa kita tidak akan mungkin menemukan air yang sama ketika kita terjun ke dalam sungai dalam waktu yang berbeda. Sebab air yang hari ini kita dapatkan adalah air yang kemudian berganti untuk seterusnya. Nah, oleh karena itu, bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dan kalau kita tidak kemudian berubah, maka perubahan akan menggerus kita, perubahan akan membuat kita menjadi tidak berdaya. Jadi semua kita, antara Anda, saya, dan siapapun yang ada di muka bumi ini, harus bertemu dengan sebuah hukum alam yang disebut dengan perubahan, dan kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong yang disebut dengan perubahan. Jadi istilahnya semua hal berubah, masalah berkembang, zaman berubah, teknologi berubah, masyarakat berubah, dan seterusnya. Jadi yang ada, yang hakiki adalah perubahan itu sendiri. Para mahasiswa yang budiman, kemudian karena situasi kondisi yang kita hadapi senantiasa berubah dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, maka logikanya kita harus mempersiapkan untuk menyongsong perubahan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh diam, kita tidak boleh stagnan, kita harus mencoba untuk merespon perubahan itu dengan cara-cara yang katakanlah akademik, karena kita di lingkungan akademik. Yang pertama, bagaimana kemudian kita istilahnya menghadapi perubahan. Bagaimana cara kita menghadapi perubahan? Yang pertama, kita harus melakukan yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Kalau kita kemudian tidak cepat untuk melakukan proses adaptasi, maka kita akan tergilas oleh perubahan. Misalnya zaman sekarang di dunia jurnalistik atau di dunia pekerjaan yang lain, bahwa tenaga manusia sudah digantikan oleh tenaga mesin. Oleh karena itu, kita harus siap bagaimana beradaptasi, bagaimana mengelola diri, bagaimana kita kemudian melengkapi kemampuan diri untuk merespon seluruh perubahan yang sangat cepat terjadinya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk menyongsong perubahan yang begitu sangat cepat dalam kehidupan kita, kita mau tidak mau harus proaktif dan antisipatif terhadap kemungkinan perubahan di masa yang akan datang. Misalnya, bagaimana mahasiswa meningkatkan kemampuan untuk menguasai komputer, bagaimana mahasiswa
meningkatkan kemampuan untuk menguasai teknologi. Sebab jika kita kemudian berdiam diri tanpa melengkapi dengan berbagai macam yang dibutuhkan oleh dunia perubahan, maka kita sekali lagi akan tergerus dengan perubahan dan kita akan menjadi tanda kutip sampah-sampah perubahan. Kemudian di dalam kehidupan yang nyata, terutama kita bersama para mahasiswa sekalian, dunia kerja senantiasa berubah. Misalnya, dulu itu dunia kerja itu lebih mementingkan yang disebut dengan loyalitas. Tapi saat ini loyalitas tidak lagi berlaku keseluruhan, ataupun faktor loyalitas sudah tergerus dengan apa yang disebut dengan kontribusi peran. Jadi ada anak muda yang sangat misalnya luar biasa hebat dalam pengelolaan teknologi, ilmu pengetahuan, itu bisa menggeser para karyawan yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun bekerja dalam sebuah perusahaan. Karena di sini sudah mulai bergeser dari apa yang disebut dengan loyalitas menjadi yang disebut dengan kontribusi peran. Jadi, kalau kita tidak melakukan proses perubahan untuk mengadaptasi berbagai macam kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita akan tergerus oleh perubahan dalam arti bahwa kita akan terdepak oleh orang-orang ataupun karyawan-karyawan muda yang memiliki keterampilan, skills, kemudian pengetahuan yang lebih dari kita. Yang kedua, di dalam rangka untuk merespon tentang perubahan di dalam dunia kerja, kita harus terbuka terhadap kemajuan teknologi. Misalnya, sekali lagi di dalam dunia kejurnalistikan yang saya perhatikan, jika dulu misalnya koran, kemudian majalah yang tercetak itu laku, oplahnya bisa puluhan ribu dalam sehari, ataupun dalam katakanlah kalau mingguan per minggu, ataupun katakanlah per bulan, ataupun per 3 bulan. Dengan adanya yang disebut dengan teknologi komunikasi dan informasi, gadget, kemudian teknologi yang sifatnya bisa mentransfer tanpa harus melakukan misalnya fisik ya, seperti koran dan majalah pada tempo dulu, itu membuat para perusahaan para produsen media massa untuk mengubah bagaimana beralih dari dunia yang katakanlah fisik menggunakan kertas, kemudian masuk ke dalam dunia teknologi menggunakan virtual. Jadi artinya bagaimana perubahan teknologi itu memberikan ancaman dan sekaligus memberikan peluang. Satu sisi mengancam, misalnya para buruh, ya, tanda kutip buruh kasar dan lain sebagainya, karena dia dalam bentuk fisik, tapi saat ini justru dunia teknologi menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang mau berubah dalam pengertian mau melengkapi diri dan terbuka terhadap perubahan teknologi. Kemudian yang berikutnya, dalam merespon perubahan dunia kerja, kita harus senantiasa menjadi tenaga yang energik, kemudian yang muda, yang produktif, yang inovatif, yang kemudian setiap saat belajar terhadap kemajuan zaman. Kalau kita diam, kita tidak berubah, kita membiarkan kemudian tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada era sekarang, maka kita akan ditinggalkan oleh perubahan. Kemudian yang berikutnya, dulu untuk menjadi pemimpin itu usianya di atas rata-rata 40 tahun, 45 tahun, bahkan 50 tahun. Di negeri kita misalnya, presiden-presiden yang terdahulu, termasuk para wakil presiden yang terdahulu itu usianya tua-tua. Tapi saat ini dimungkinkan peranan para kaum muda untuk mengisi sudut-sudut kepemimpinan, baik itu dalam skala nasional, kemudian di perusahaan-perusahaan, BUMN, dan lain sebagainya. Dan ternyata misalnya
Anak-anak muda lebih inovatif, anak-anak muda lebih terampil, anak-anak lebih memiliki visi ke depan dalam mengembangkan perusahaan, termasuk misalnya kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, di dalam dunia yang berubah, memberikan peluang kepada para pemimpin muda untuk masuk di dalam berbagai kepemimpinan, baik dalam konteks bangsa dan negara, maupun dalam perusahaan-perusahaan yang sifatnya swasta. Jadi, para mahasiswa sekalian, kita dituntut untuk bagaimana melengkapi diri dengan berbagai macam pengetahuan tentang bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mempengaruhi orang lain, bagaimana cara mengelola. Karena memang saat ini para kaum muda itu memiliki peluang untuk ikut dan andil di dalam suasana yang terus berubah. Para mahasiswa yang berbahagia, kemudian poin yang penting dalam kita untuk merespon tentang perubahan, kita perlu kemudian membuka diri ataupun perlu mengevaluasi diri sehingga kita menjadi orang yang katakanlah tidak biasa ataupun kita menjadi orang yang luar biasa. Jadi saat ini tidak cukup para mahasiswa itu misalnya menjadi orang biasa atau menjadi mahasiswa biasa. Jadi harus menjadi mahasiswa luar biasa atau para pekerja luar biasa. Nah, oleh karena itu misalnya dalam konteks perkuliahan, beri makna pada perkuliahan itu. Beri makna yang mendalam dari apa kegiatan akademik itu. Misalnya para mahasiswa sekalian, kalau misalnya dosen menyuruh para mahasiswa membuat paper 10 halaman dan Anda kemudian menjanjikan paper 10 halaman, itu biasa. Tapi kalau dosen menyuruh membuat paper misalnya 10 halaman tapi Anda menyajikan 20 halaman, itulah yang disebut dengan luar biasa. Jadi berikan sesuatu itu melebihi apa yang diharapkan. Itu menjadi orang luar biasa. Nah, kalau kita 10 halaman, yang lain 10 halaman, itu kan sama. Apa bedanya kita dengan orang lain? Apalagi kalau misalnya 10 halaman, yang lain jauh lebih bermutu secara akademik, maka Anda akan tersisih. Oleh karena itu, berikan makna perkuliahan dalam konteks apa yang kemudian diharapkan itu melebihi dari apa yang diminta oleh para dosen Anda. Misalnya yang lain, kalau Anda disuruh mengumpulkan tugas pada tanggal 5, kalau Anda misalnya bisa, tanggal 3 sudah Anda serahkan kepada dosen. Itu yang disebut dengan Anda memberi makna terhadap perkuliahan Anda. Semakin banyak Anda melakukan sesuatu yang luar biasa, maka Anda akan menjadi pemenang dalam perubahan. Kemudian misalnya kalau dalam perubahan yang lain dalam konteks perkuliahan, nikmati perkuliahan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kuliah itu menjadi beban. Kuliah itu harus menjadi sesuatu kebutuhan sehingga kita senantiasa rindu untuk kuliah. Kita senantiasa rindu untuk bertemu dengan teman-teman. Kita senantiasa rindu untuk berdiskusi. Kita rindu untuk berdebat. Kita rindu untuk berkumpul, memberikan semacam dialog-dialog yang sifatnya intelektual. Nah, kalau kita sudah punya pikiran-pikiran yang katakanlah seperti itu, kita sudah rindu terhadap berbagai macam kegiatan perkuliahan, maka kita dipastikan akan menjadi mahasiswa yang menjadi luar biasa. Nah, oleh karena itu, kita harus ingat bahwa persoalan kuliah itu bukan hanya sekedar persoalan nilai. Tapi kuliah itu harus membangun kecakapan diri, ya. Harus melengkapi diri dalam konteks tidak terkungkung oleh nilai A, B, C, D. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan diri, bisa membuat kita lebih cerdas, ya. Bedakan cerdas dengan pintar. Pintar itu mungkin untuk menyelesaikan soal-soal matematika, fisika. Tapi cerdas itu terkait dengan bagaimana Anda menjalani kehidupan. Jadi orang tidak hanya cukup dengan pintar, tapi orang itu harus cerdas. Karena kecerdasan itu akan menentukan bagaimana Anda menjalani kualitas kehidupan. Kemudian aspek yang lain,
ketika kita kemudian dihadapkan terhadap perubahan yang sangat cepat saat ini, maka kita perlu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Apalagi kalau belum bertarung kita menyerah. Ya, gagal itu biasa. Ya, gagal itu adalah sesuatu yang katakan alamiah. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian katakanlah mengevaluasi kegagalan, menemukan apa yang menjadi pemantik kegagalan untuk memperbaikinya menuju sukses. Jadi orang yang berhasil itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Tapi orang yang berhasil, orang yang kemudian berkali-kali gagal, tetapi berkali-kali mengevaluasi diri, meningkatkan diri, kemudian sukses. Nah, oleh karena itu, dalam konteks bagaimana kita jangan menyerah, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus disiplin. Disiplin itu modal. Jadi ada istilahnya, tidak ada orang yang sukses tanpa ada kedisiplinan. Disiplin adalah pangkal untuk menuju kesuksesan. Silakan aja Anda telaah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang katakanlah sukses di dalam berbagai macam pekerjaan, karena dia adalah orang yang disiplin, tidak menyerahkan dirinya terhadap nasib. Itu urusan yang lain, nasib itu. Jadi ada ikhtiar yang kita lakukan secara terus-menerus, secara keras, ya, secara luar biasa. Dan itu salah satu sendi untuk meraih sukses adalah bagaimana kita meningkatkan kedisiplinan. Disiplin bangun, disiplin mengerjakan tugas, disiplin bekerja, disiplin istirahat, dan seterusnya. Itu menjadi bagian penting dalam konteks untuk meraih kesuksesan. Kemudian aspek lain terkait dengan kejujuran. Ya, ini yang kemudian sekarang menjadi defisit. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, bahkan gelarnya bisa katakanlah depan belakang, bahkan banyak orang yang kemudian berhaji, titelnya titel yang diklaim sebagai titel agama, tapi kehilangan kejujuran. Jadi sendi dasar dalam kehidupan kita itu harus berdasarkan ataupun harus senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan bahwa mata uang yang berlaku di mana-mana adalah kejujuran. Para mahasiswa sekalian, kalau Anda kemudian misalnya kritis terhadap realitas saat ini, mengapa penjara penuh? Karena banyak orang yang tidak jujur. Mengapa misalkan polisi harus berdiri berjam-jam di lampu merah? Sebab banyak orang yang tidak jujur. Ketika lampu merah kemudian diterabas. Bagaimana si skamling harus dihidupkan? Karena di kampung-kampung juga banyak orang yang tidak jujur. Kemudian mengambil harta benda orang lain alias maling. Jadi kalau dunia sudah dipenuhi oleh kejujuran, saya pikir tidak terlalu banyak polisi yang diperlukan. Mungkin penjara akan ditutup. Sebab orang sudah apa? Sudah jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap masyarakat, dalam arti dia melakukan pekerjaan, melakukan tindakan atas dasar kejujuran. Kemudian yang ketiga, kita perlu untuk melecut diri menjadi pribadi yang senantiasa bekerja keras. Ini generasi sekarang itu generasi yang seharusnya semakin banyak tantangan, semakin perubahan yang luar biasa, semakin memicu diri untuk senantiasa bekerja keras. Nah, ini kebanyakan misalnya para generasi sekarang, saya bukan menuduh, tapi banyak fakta yang terlalu misalnya hedon, terlalu narsis itu. Dikit-dikit rasanya lebay, dikit-dikit misalnya dipoto, kemudian di-share di Facebook, Instagram, menunggu like dan lain sebagainya. Padahal orang lain sudah sampai ke kilometer keberapa, dia masih ngurus sesuatu yang katakanlah tidak terlalu penting. Ya, jadi bekerja keras itu adalah bagian dari bagaimana kita untuk menghadapi tentang perubahan yang cepat. Jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa menaklukkan dunia dalam tanda petik adalah orang-orang yang kemudian dalam hidupnya senantiasa bekerja keras. Yang keempat,
Para mahasiswa jangan lupakan, yaitu doa. Ada pepatah yang sangat indah bahwa seberapapun kita keras bekerja, ada skenario lain, yaitu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, skenario Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, secara syariat kita kemudian disiplin, kemudian jujur, kemudian keras bekerja. Satu sisi akan kita hantarkan seluruh pekerjaan itu dengan doa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa melalui yang disebut dengan doa. Bagi kalangan yang beragama Islam, katakan bahwa doa dapat merubah kenyataan, bahwa doa dapat merubah situasi dan kondisi dengan meyakini intervensi Tuhan yang Maha Kuasa. Para mahasiswa yang berbahagia, kemudian perlu juga Anda memikirkan secara mendalam tentang beberapa faktor yang perlu kita waspadai di dalam menghadapi berbagai macam perubahan yang saat ini semakin cepat. Ada dua faktor yang senantiasa harus kita pikirkan. Yang pertama, faktor eksternal, faktor yang datang dari luar diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah pesaing. Di dunia pekerjaan, di dunia perindustrian, di dunia manapun kita tidak luput dari persaingan. Bahkan Anda keluar dari kuliah ini harus bersaing dengan berbagai macam perguruan tinggi. Anda bayangkan dalam 1 tahun, misalnya di DKI Jakarta, bahwa ada sekian perguruan tinggi negeri dan sekian perguruan tinggi swasta yang sama-sama mengeluarkan mahasiswa. Dan itu semuanya berlomba bersaing untuk memperebutkan yang disebut dengan pekerjaan. Jadi, mengapa kita harus berubah? Mengapa kita harus melengkapi diri dengan berbagai macam keterampilan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya? Sebab di luar sana, kita akan menghadapi persaingan yang sangat ganas. Yang kedua, teknologi. Jadi, kuasai teknologi yang sifatnya dasar, yang sifatnya diperlukan oleh dunia industri, dunia usaha, dan seterusnya. Tanpa kita menguasai teknologi, saya pikir bahwa kita ataupun Anda akan menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Sekarang sudah sangat teknologis, semua menggunakan piranti-piranti yang sifatnya teknologis. Maka kalau kita tidak melengkapi diri dengan kemampuan untuk menguasai teknologi, maka kita sekali lagi akan menjadi orang yang terpinggirkan. Yang ketiga, kalau di dunia usaha dan seterusnya, perhatikan bahwa kita itu adalah punya konsumen, kita punya pelanggan. Di dalam dunia usaha, pelanggan itu atau pembeli itu adalah raja. Makanya harus apa? Harus diservis, harus kemudian katakanlah diberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan terprima. Kalau kita misalnya tidak bisa melayani dengan baik, maka pelanggan akan kabur dari perusahaan kita atau dari misalnya usaha-usaha kita, dan hanya orang yang kemudian bisa memperbaiki bagaimana melakukan pelayanan yang baik terhadap pelanggan, dialah yang akan memenangkan dalam konteks perubahan dan kesuksesan. Kemudian yang kedua, faktor internal. Faktor dari dalam diri kita yang perlu kita rubah untuk merespon tentang perubahan itu. Yang pertama, keluar dari zona nyaman. Nah, ini biasanya orang tidak berubah, orang kemudian tidak produktif, orang kemudian katakanlah tidak memiliki prestasi yang maksimal sebab sudah terlalu nyaman, misalnya dengan apa yang diperoleh sekarang. Ya. Orang-orang sukses itu orang-orang yang senantiasa mencoba hal-hal yang baru, belajar terhadap yang baru, dan akhirnya bisa memperoleh sesuatu yang mungkin lebih baik atau mungkin lebih besar secara ekonomi. Nah, memang ini penuh risiko. Kalau kita keluar dari zona nyaman, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, Anda sukses, dan yang kedua adalah gagal. Nah, oleh karena itu, ketika kita harus keluar dari zona nyaman, maka persiapkanlah segala sesuatunya sehingga kita tidak tergelincir ke dalam kegagalan. Kemudian
Yang berikutnya yang harus kita perbaiki dari internal diri kita adalah berpikir dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang inovatif. Kita tidak lagi kemudian berpikir dengan cara-cara yang lama, yang konvensional, yang begitu-begitu aja. Kita butuh terobosan, kita butuh inovasi, kita butuh berpikir kreatif. Kita butuh berbagai macam katakanlah hal-hal yang sifatnya dulu tidak ditemukan dan sekarang ditemukan. Kalau kita senantiasa berpikir dengan cara lama, maka kita akan jauh tertinggal dengan orang-orang yang saat ini kemudian mengadopsi cara pemikiran yang baru. Apakah dalam mengembangkan perusahaan, apakah dalam mengembangkan misalnya kepemimpinan, mengelola dalam konteks misalkan manajemen, kita perlu suntikan-suntikan dalam konteks yang disebut dengan cara-cara berpikir baru yang lebih inovatif lagi. Dan yang ketiga, faktor dari internal yang mempengaruhi, yang perlu diwaspadai dalam konteks perubahan, kita harus punya target di dalam hidup ini. Begitu kita kemudian mencanangkan target, maka ada usaha yang harus kita misalnya tekan untuk mencapai target itu. Anda bayangkan kalau orang tidak memiliki target, maka dia akan berusaha secara leha-leha, bekerja secara malas-malasan, sebab tidak ada target. Oleh karena itu, target perlu untuk memacu diri kita, untuk meningkatkan kinerja kita, sehingga kita kemudian bisa sampai kepada target, bahkan melampaui target. Jadi orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang memiliki target di dalam hidupnya, yang bisa menggerakkan dirinya untuk mencapai target itu, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Nah kemudian para mahasiswa sekalian, karena kita makhluk sosial, makhluk yang senantiasa bermasyarakat, ya, kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari masyarakat, sebab kita adalah zona politik kan disebutnya, bahwa kita bisa kemudian survive di dalam kehidupan karena kita dibantu oleh orang lain. Nah oleh karena itu, pada aspek ini kita perlu membangun perilaku yang baik. Apakah perilaku di dalam rumah kita, perilaku di dalam lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan kerja, bahkan perilaku ketika kita berbangsa dan bernegara. Nah, aspek ini misalnya, bangun perilaku yang baik ini, misalnya sikap yang membuat kita dapat terima orang lain. Jadi, yang bagus itu kehadiran kita senantiasa ditunggu oleh orang lain. Jangan kehadiran kita itu senantiasa istilahnya tidak diinginkan oleh orang lain. Nah, untuk itu kita perlu membangun hubungan yang baik, ya, komunikasi yang baik, perilaku yang baik, ya, kemudian kejujuran, integritas perlu dibangun. Orang sekarang mempercayai seseorang bukan karena apa-apa, tapi yang disebut dengan integritas dan kejujuran. Kemudian secara interpersonal kita perlu juga ramah, kemudian murah senyum, bukan senyum-senyum sendiri, tapi murah senyum. Nah, senyum itu adalah cara kita untuk berkomunikasi. Ya, senyum yang baik, yang manis itu bukan hanya katakanlah dalam perspektif agama dikatakan sebagai ibadah, tapi senyum yang baik itu bisa meningkatkan hubungan antar pribadi yang baik. Anda bayangkan kalau di suatu tempat Anda diberikan senyum yang manis, yang baik, maka Anda akan kemudian melakukan hubungan. Tapi kalau Anda di suatu tempat kemudian mendapatkan senyuman yang sinis, mendapatkan senyuman yang tidak baik, mungkin tidak akan terjadi persahabatan, tidak akan terjadi yang disebut dengan hubungan insani, hubungan manusiawi. Membuka diri di saat berinteraksi, ya, ini perlu. Jadi di dalam komunikasi itu, di samping kita basa-basi, disebut dengan petty communication, ya, hey, apa kabar, hello, di mana rumahnya, itu disebut dengan basa-basi saja. Nah, oleh karena itu nanti untuk meningkatkan kualitas komunikasi supaya lebih erat lagi, lebih baik lagi, Anda harus meningkatkan dari effective communication itu ke dalam pembukaan diri. Jadi bagaimana Anda mencoba membuka diri Anda terhadap orang lain. Nah, ini penting.
Di dalam komunikasi, bahwa diri Anda itu akan ditentukan oleh bagaimana Anda berkomunikasi, dan kemudian orang lain merespon apa yang Anda sampaikan terhadap orang lain. Respon itulah sebagai wujud dari diri Anda. Kemudian berikutnya, coba kita bersikap untuk lebih banyak mendengar ya pendapat orang lain daripada kita menutup diri. Sebab kebenaran tidak dihasilkan oleh kita, tapi kebenaran itu dihasilkan dari pergaulan. Kebenaran itu dihasilkan melalui intersubjektif di antara orang-orang yang kita temui, kita ngobrol di dalamnya, kita terlibat di dalamnya. Ya. Nah, itu dalam teori ilmu pengetahuan. Jadi sesuatu yang sifatnya katakanlah subjektif bisa menjadi objektif kalau sudah kemudian intersubjektifkan. Jadi membuka diri terhadap orang lain adalah langkah yang luar biasa. Di samping memasarkan diri kita kepada orang lain, itu pun akan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita, bahwa kita sudah bisa terbuka terhadap orang lain. Kemudian mau menghargai orang lain. Saya pikir kita sebagai manusia saling menghargai, menghormati, dan seterusnya. Berikan apresiasi, berikan penghargaan pada orang yang sukses, ya, kepada orang yang berhasil. Hanya sebatas mengucapkan selamat kepada orang yang berhasil itu luar biasa. Ya, murah, tapi ucapan kita akan menjadikan orang lain menjadi terkesan terhadap diri kita, karena kita sudah mau kemudian mengapresiasi apa yang mereka hasilkan dari prestasi-prestasi yang luar biasa. Kemudian bersikap empati, proaktif dalam memberikan perhatian. Saya pikir sudah kita bahas tentang empati, bagaimana kita kemudian memproyeksikan diri kita pada situasi orang lain. Itu kecerdasan komunikasi. Jadi sudah saatnya bahwa kita bukan hanya berkomunikasi secara biasa, tapi bagaimana kita juga menyelami pikiran dia, menyelami hati nurani dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia hari ini sedang dirasakanlah secara batini. Nah, kemampuan-kemampuan itu akan meningkatkan hubungan insani semakin erat, sebab kita bisa menghargai, bisa berempati dengan orang lain. Yang kemudian yang terakhir, ini yang paling sulit dalam kehidupan kita, yaitu mengakui kesalahan. Ini adalah hal yang sangat susah untuk dilakukan, meskipun mudah untuk diucapkan. Karena apa? Karena manusia punya ego yang kadang-kadang akal sehat kita, nurani kita kemudian tertutup oleh ego. Sehingga kalau misalkan kita berada di atas orang lain dan kemudian melakukan kesalahan, kita tidak mengakui kesalahan karena kita lebih mementingkan ego kita yang dirasa mungkin lebih kedudukannya, lebih pangkatnya, lebih usianya, lebih ilmunya, dan lebih-lebih yang lain. Harus diingat bahwa orang yang hebat itu adalah bukan orang yang hanya memaafkan, tapi orang yang hebat adalah orang yang mengakui kesalahan. Biasakan dalam hidup kita bagaimana kita terbuka terhadap orang lain dengan cara mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan itu bukan perbuatan tercela, tapi meminta maaf, mengakui kesalahan adalah perbuatan yang mulia. Demikian para mahasiswa untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk meningkatkan pekerjaan kita, untuk meningkatkan hubungan insani kita. Dengan cara meningkatkan seperti itu, berarti kita sudah siap untuk menyongsong perubahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.